ketika orang itu udah suka, dia kerja dengan ikhlas, karena mendapatkan keikhlasan itu susah. Iya. Dia kerja udah ikhlas, dan mungkin ya, kebanyakan ketika orang itu bertuhan, pasti dia nggak sungkan untuk mendoakan bosnya. Lu mau nggak didoakan sama orang lain? Saya dan channel ini biasa, orang yang biasa bersama teman yang sangat luar biasa juga kok. dan tentunya pendengar dan penonton dari channel ini yang sangat luar biasa. Halo Bung. Hai. Kalau ditanya hello kan jawabnya hai. Sambil ngopi lah. Iya. Kayak rada kaku makanya. Belum keluar semua. Belum dapat feelnya. Nanti kalau udah dapat feelnya pasti santuy. Gimana? Gimana kabarnya? Sehat? So far so good sih. Oke. Puji Tuhan atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Oh, iya. Ya, tapi kan maknanya sama. Oh iya, maknanya sama. Kan kita punya iman masing-masing. Iya. Intinya ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah nggak tahu. Sehat badannya nggak tahu psikisnya. Kalau ditanya gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Biasanya kalau SMP itu Kalau sendiri itu kabar nggak bisa. Tahu-tahu nangis. Oke, dan hari ini saya bersama sahabat saya. Di sini lah saya cantumkan. Oke. Dia juga punya banyak minat di bidang kreatif, terutama di fotografi. Mengikuti semua persilatan tentang elektronik. Sejak kapan sih? Kalau sukanya lebih tepatnya itu sejak keluar SMP sih. Sejak keluar SMP, terus perjalanan kan ya SMA itu mulai ada support itu keadaan yang mau support. Maksudnya waktu itu kan SMA nih sering jadi TikTok lah, let's say. Oh, iya. Sama Organisasi itu ya, organisasi kehasiswaan. Oke. Saat Jadi mulai SMA udah ada organisasi mahasiswa ya? Ya belum lah. Oh, iya. SMA kali. Masih siswa belum. Tepatnya sih. Terus berlanjut terus sampai sekarang. Dan nggak tahu sampai kapan. Aku punya bukan statement tapi sedikit kesadaran pas waktu ngobrol sama teman-teman yang lain itu, sebenarnya yang paling membantu kita memang aktivitas di luar pembelajaran. Yes. Itu adalah skill kita untuk bertahan hidup. Kalau skill utama kita belum bisa dimanfaatkan. Let's say kita punya lah skill utama. Semoga. Skill utama apa? Mengeluh pada Tuhan. Ngeri. Aku dulu juga kayak gitu sih. Pas waktu SMA suka disuruh sama teman-teman OSIS itu untuk desain. Jadi kenal Photoshop itu dari SMA. Terus ya sedikit-sedikit pas waktu kuliah itu pegang kamera. Sebenarnya nggak tahu banyak ya. Cuman kayak karena itu ya, karena keadaan sih. Karena itu sekarang skill bertahan hidupnya dari sana. Alhamdulillah kan. Akhirnya dapat kan. Kita nggak tahu journey kita mau kemana kan. Yang pasti kalau buat gue nih, mau apapun itu, selama itu apa ya, let's say itu kesempatan buat kita ya, ambil aja, kenapa enggak? Selama itu gratis. Kalau bayar ya kita ini dulu pertimbangkan dulu. Iya, kita pikir 2 kali lah. Dan kira-kira bakal ngedalamin fotografi atau? Kalau lebih tahu dalamnya sih fotografi. Cuman ya pengen lah. Soalnya gini Pak, hari ini kan hype banget. Boom.
dunia fotografi, videografi, konten creator. Iya sih, sejak adanya TikTok sih. Parah sih ya. Tapi bagus banget. Enggak, maksudku itu mempengaruhi minatmu lebih tinggi. Ya pasti terpacu lah, anjay. dalam hati, anjir, gua masih amatir nih. Ternyata masih banyak yang itu. Katanya kan ya ini peribahasa mungkin sejak Aristoteles hidup. Ada langit di atas langit. Tapi ya that's true. Apa ya? Masih worth it sampai sekarang. Jadi ya karena ada TikTok terus sosial media akhirnya terpacu lebih. Gitu. Pengennya next step ke videografi juga sih, sedikit gimana mulai punya kiblat konten kreator. Ini kayaknya seru karena kita kan we just learner, kita mempelajari dari semua orang. Itu sih kayaknya banyak aku ngelihat teman-teman karena boomnya sosial media, fotografi, videografi, atau mereka buat konten di platform-platform digital seperti itu. Kelihatannya kan mudah ya. Kelihatannya kan. Soalnya kalau sekarang ya orang-orang dengan generasi di atas kita mungkin memandangnya gini aja, cuman desain, cuman ngedit. Di balik itu semua kan ketika kita mengambil video, kita ambil gambar, kita kan punya filosofi di dalamnya. Pasti mau kita konsep seperti apa, nggak semudah itu berkusuan. Tapi emang masih banyak sih yang apa ya, mengunderestimate itu. Pada akhirnya ketika kita mau terjun langsung ke dunianya itu nggak semudah kata mereka bermusuhan. Tapi intinya yang paling apa ya, the most crucial kan itu ide sih. Kalau kita ide dan mood, kalau kita punya ide tapi nggak mood, ya sama aja. Jadi ketika ide dan mood berjalan bersamaan, oke, we get it. Kalau menurut gua action. Ya action pastilah, pasti. Kalau malas sih sama. Tapi kalau kayak gak ada ide zong juga. Iya. Mau konten apa nih? Karena emang secara tidak langsung di sana banyak pasar yang bisa kita manfaatkan. Iya sih, pasarnya luas banget. Karena itu kan dunia seni. Dunia seni kan nggak ada batas. Lu ngelihat pengen masuk ke sana itu sebenarnya karena memang ngelihat peluang itu, karena banyak teman-teman masuk ke dunia itu, atau karena emang kayaknya gue punya sedikit minat di bidang ini dan ini ada peluang, kenapa nggak gue manfaatin aja? Kalau pertama sih pasti minat sih. Pertama minat. Dari dulu minat gue ke sana, akhirnya tapi karena minat itu, ternyata peluangnya juga gede nih. Karena minatnya udah ada, akhirnya kan seneng. Udah seneng, jadi enjoy aja. Sekalian apa ya? Membuat portofolio yang menarik. Berjalannya waktu kan kita juga terus belajar. Nanti kalau udah sampai saatnya kan pasti ada waktunya. Nggak tahu waktunya apa. Ya pasti ada lah. Lebih memilih mana? Kalau menurut kita sendiri, kita masuk ke dunia itu, katakanlah content creator, karena kita punya minat di situ, atau karena memang di situ ada peluang. Banyak teman-teman sekitar kita yang mulai ngebuat, kenapa aku nggak ikut ngebuat? Atau karena memang aku punya genre dan idealisme, kalau aku bisa ini, dan platform ini adalah saluran dari apa yang aku bisa, bukan karena terpengaruh oleh. Oke, I get it. Kalau buat gue sih minat sih. Pertama minat. Ya mungkin itu perspektif orang lain, jadi nggak bisa kita pukul sama rata. Tapi kalau buat gue nurutin minat gue di sana. Karena buat gue setiap fotografer itu, let's say fotografer profesional lah, mereka punya ciri khas masing-masing. Mereka punya, dalam segi editing pun mereka itu punya ciri khas masing-masing, mulai dari tone warnanya yang mereka sering gunakan gitu. Ya walaupun
genre apapun, apa ya, landscape bisa, portrait bisa, cuman kan pasti dia punya satu yang memang bener-bener dia pro di skill itu. Jadi buat gua ya minat, akhirnya enjoy. Capek sih, cuman kan capek senang. Kan beda capek karena kerja sama capek karena wisata kan beda. Iya. Sama-sama capek nih. Enaknya kan wisata sambil kerja. Wah, Oh, iya. kalau emang kita nggak suka kan nggak bakal bertahan lama. Serius ya. Malah Sekarang ujian. mendukung kegalauan. Yang mendukung kegalauan. Oke, tapi terkadang kan bersama seseorang, ya let's say doi lah, Iya. Kayak mana nih? nggak harus cinta juga kan. Kadang juga ada terpaksanya juga ada. Ya pastilah banyak. Ya kayak jadi content creator kan nggak harus cinta dulu. Iya sih. Kadang kan juga ada terpaksanya juga. Tapi kalau orang itu berawal dari cinta, itu kan dari hati yang paling dalam. Oh. Aduh, jadi from the bottom of my heart. I put everything, I put my whole life. Oke, jadi Gak mau tetap kerja gitu. Passionnya dia di sana. Enggak lah, kayak gitu. Ya mungkin kalau capek, mungkin dia punya pengalihan yang lain. Karena ketika kita kerja nggak mungkin kita nggak capek. Kerja mikir pun capek bos. Yang capek otak, capek otot itu sama-sama capek. Ya maksudnya meskipun kadar capeknya berbeda, tapi capek tetap. Nggak ada kerja itu nggak capek. Gitu sih. Kalau emang passion ya turuti aja passion. Kalau memang buat kalian yang emang bekerja di bidang passion kalian, ya bersyukurlah. Kalian bisa, you can earn your money sambil melakukan hal-hal yang kalian sukai. Kalau buat orang-orang yang nggak bekerja untuk passionnya, ya tetap semangat bos, tetap semangat. Jadi cintai pekerjaan kalian walaupun itu nggak bisa membuat kaya, at least kalian bisa bertahan hidup dari sana. Gitu. Ya kali kalau orang nggak mau kerja, mau makan apa? Ya walaupun rezeki udah ada yang ngatur kan, sebagai seorang muslim kan kita percaya gitu. Cuman kalau nggak ada, kita cuman doa doang. Ya itu omong kosong. Kita cuman usaha doang, nggak ada doa. Ya itu sombong. Gitu. Harus balance, semua harus balance. Pembahasan. Kalau kalian kerja dan kalian nggak bisa kaya dari pekerjaan itu, setidaknya kalian udah bisa bertahan. Gitu. Bisa bertahan hidup. Dan kalian bisa menghidupi orang-orang yang di pundak kalian. Itu that's totally awesome, really awesome. Kalau menurutmu sendiri penting mana sih kalau kita kerja antara gaji dan lingkungan kerja? Gini, aku pernah. Atau jenis pekerjaan kita? Kalau jenis pekerjaan nggak bisa menentukan, soalnya setiap orang punya standar masing-masing. Semua pekerjaan selama dia menghasilkan uang, ya udah. Ketika kalian resign dari pekerjaan itu, ada 3 orang yang menghentikan. Iyalah harus 3 sampai lebih. Itu misi banget sih. Ketika kalian resign dan kalian dapat berita bahwa company-nya harus hiring 3 orang sampai 5 orang untuk menggantikan posisi kalian, itu awesome. Berarti you are priceless. Jadi sebenarnya kita bisa narik kesimpulan apapun pekerjaan kita, pada akhirnya kita harus all out. Ya, all out. Kita mencoba untuk berusaha lebih baik. Iyalah pasti harus ya. Karena manusia kan setiap hari kan berprogres. Kalau kita sama dengan hari kemarin itu aja udah rugi loh kita. Cuman kadang kayak gini bang, kalau kita katakanlah berada di posisi lingkungan pekerjaan yang negatif, sering keluh, ya itu kan akan berubah mood kita juga. Pastilah, nggak bakal produktif. Iya, nggak bakal produktif. Kayak seakan-akan ya tinggal menunggu waktu. Ya, kita akan untuk resign. Pasti. Untuk itu ya, makanya untuk teman-teman yang masih muda, apa ya?
Anda udah tua ya. Ya maksudnya seisi kita lah ya. Masih muda lah. Bos. Semoga bisa jadi pengusaha kan. Ya amin. Kalau memang jadi bos nanti. Amin. Buat lingkungan kerja yang emang nyaman. Ketika orang itu nyaman untuk kerja, dia pasti akan loyal. Tanpa kita minta pun dia pasti akan loyal. Karena dia suka dan dia seneng, dia merasa nyaman. Dia pasti apa ya? They give more to us. Dan itu kan investasi banget. Kalau kita sebagai bos kita semena-mena, nggak mungkin, nggak bisa. Karena bos sekarang itu mengedukasi dan mengarahkan, bukan super power lagi, enggak. Ketika ada bos super power, ya tunggu aja bakal tumbang tuh bisnis. Orang nggak bakal suka. Jadi kalau misalkan lu berada pada posisi lingkungan kerja yang nggak sehat, cukup negatif lah ya, tiap hari ngeluh atau tiap hari cari muka, penjilat lah. Iya. Cepung. Gitu. Nah, kalau lu sendiri, lu bakal ngelakuin apa? Kalau gua bakal mencoba gini, enggak? Bakal mencoba untuk merubah lingkungan itu, atau ya ini sebagai salah satu apa ya istilahnya, niat baik, atau ya udahlah, mungkin tinggal menunggu waktu, kemudian aku sambil cari-cari. Kalau gue sih pertama hal yang harus gue lakukan ya rubah dulu. Kalau memang bisa dirubah, ya why not, gitu kan. Kenapa sih, apa salahnya menjadi orang yang mencoba 2 kali? Tapi kalau memang nggak bisa, udah berkali-kali dicoba, ya udah, ngapain dulu terus-terusan di sana, daripada lu nggak nyaman, lingkungan kerja nggak sehat, baik di depan jelek di belakang kan, ya mending resign, cari yang lain biar bisa lebih produktif. Iya pasti produktif. Soalnya apa ya, manusia kalau nggak produktif kan ya kayak mana? Iya. Tidur makan. Ngapain lu hidup? Ngapain hidup? Mandi kambing kan? Kambing aja gak mandi mahal. Kita gak mandi, gak laku bos. Siapa yang mau deket aja gak mau. Kalau kambing gak mandi, harga kita lebih murah daripada kambing. Kalau memang gak produktif. Jadi tidur dong. Tugas kita adalah membuat beda kita hidup dengan kambing hidup. Iya pastilah. Itu ya apa ya? Bedakan menikmati masa muda. Buat teman-teman juga, bedakan menikmati masa muda dan menghancurkan masa muda. Kalian punya masa depan. Ya kalian harus menikmati masa muda karena nggak bakal bisa diulangin gitu. Tapi bedain juga. Jangan dirusak. Kalau lu rusak ya wassalam. Innalillahi. Iya. Kelar itu. Nah kemudian, tapi selain lingkungan kerja, ini secara langsung ya, bukan secara tidak langsung lagi, secara langsung gaji juga menjadi sebuah pertimbangan yang besar. Iyalah pasti itu menjadi kontribusi pertimbangan yang besar. Karena apa? Ketika kita orang itu bisa produktif ketika pertama finance-nya itu cukup loh ya, tercukupi. Jadi jangan put your standard too high gitu. Ya intinya cukup sesuai standar kalian lah gitu. Ketika itu udah cukup, baru batin yang dipenuhin gitu. Jadi kalau buat bos nanti, sebagai ini curah nanti employee labor buat para bos nih, penuhin itu. Kalau udah penuh kebutuhan hidup mereka sama orang-orang yang di pundak mereka, cukup lah ya intinya. Tahu UMR atau berapa lah, yang penting cukup. Dan lebih dikit buat mereka save money. Mereka juga harus berprogres, butuh pendidikan anaknya nanti, butuh rumah gitu. Sandang pangan papan lah. Baru buat lingkungan kerja yang suportif. Wah, orang itu bakal loyal, serius loyal. Mereka untuk resign diiming-iming gaji 2 kali lipat atau 3 kali lipat, mereka pasti berpikir berkali-kali, dapat gak gua lingkungan yang seperti ini. Itu sih, itu leader tugasnya, mengedukasi dan mengarahkan.
bisa menuntut terlalu banyak, karena ketika orang itu udah diedukasi, udah diarahkan, pasti jadi. Nggak mungkin nggak. Jadi pada akhirnya lingkungan dulu atau gaji dulu nih? Gaji dulu lah. Gaji dulu ya? Gaji dulu. Nggak jadi lingkungan dulu? Oh nggak jadi. Juga lah, ya harus gaji dulu. Soalnya kan tadi gue bilang harus, maksudnya intinya ketika orang itu udah tercukupi, maksudnya dalam range cukup itu tadi. Nah baru lingkungan. Mungkin orang itu bisa bertahan, seperti kasus kemarin di KPI. Kasusnya dia itu nggak mau resign karena dia punya beban di pundaknya. Akhirnya itu cuman satu-satunya ladang yang bisa dia teruskan. Berarti kan alasannya gaji. Orang itu bisa bertahan karena gaji. Cuman ya nggak bakal produktif, serius. Dan untuk membuat orang itu produktif ya buat lingkungan kerja yang nyaman. Berarti yang pertama memang tanggung jawab seorang bos itu memenuhi keuangan karyawannya dulu. Kebutuhan. Selesai itu baru membuat sebuah lingkungan yang nanti bisa balance, dan pastilah itu nanti company atau corporationnya berkembang, nggak mungkin transformasi. Ya, iya pasti. Karena orang di sana, ketika orang itu udah suka, dia kerja dengan ikhlas, karena mendapatkan keikhlasan itu susah. Iya. Dia kerja udah ikhlas, dan mungkin ya kebanyakan ketika orang itu bertuhan, pasti dia nggak sungkan untuk mendoakan bosnya. Lu mau nggak didoakan sama orang lain? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ketika si bos, si manajer, supervisor itu berbuat baik kepada bawahannya, nggak cuman dunia yang kalian dapetin, tapi bisa jadi itu di afterlife. bawahan kalian itu mendoakan kalian juga. Jadi ingat ya, nanti kalau jadi bos, masih ya, amin ya Allah. Jadi bos 2025 jadi bos.